musibatin hiya, musibah apa itu wahai Rasulullah? Apakah itu musibah corona yang engkau maksud wahai Rasulullah? Apakah musibah itu datangnya kiamat wahai Rasulullah? Atau bahkan musibah yang dimaksud engkau, musibah terbesar bagi umat Muhammad adalah musibah saat gempa bumi terjadi atau tsunami terjadi wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah setelah musibah yang paling besar, musibah yang paling dahsyat yang akan menimpa umat Nabi Muhammad ialah bukan hanya wabah corona, bukan hanya penyakit zahir ataupun penyakit batin. Tapi katanya Rasulullah, musibah terbesar yang akan terjadi pada umatku kelak di yaumil akhir adalah, ini ada sebuah hadis yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Wa an Jabir anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala idza kana akhiru lailatin min Ramadan bakat as-samawati wal ardu wal malaika musibatan li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana, ketika ada akhirul lailatin min Ramadan, akhir dari Ramadan itu sudah tiba. Kalau memang kita berada di ujung akhir bulan Ramadan, maka bakat as-samawati wal ardu, maka semua apa-apa yang ada di langit, as-samawati wal ardu, langit, bumi, wal malaikatu kulluhum nangis. Langit nangis, bumi juga nangis, malaikat pun juga ikut nangis. Kapan itu bisa terjadi? Tangisan langit, tangisan bumi, ataupun tangisan sang malaikat itu bisa terjadi kalau memang kana akhirul lailatin min Ramadan, bulan Ramadan ini akan berakhir. Kita ketahui bersama bahwa Ramadan merupakan bulan Allah yang sangat mulia. Ramadan syahrut taubah, bulan penuh dengan ampunan Allah, bulan di mana umat Muhammad akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang pada saat ini kita masih memasuki pada pada hari yang kedua di bulan Ramadan. Jadi sekarang ini kan masih di hari yang kedua di bulan Ramadan. Tapi Nabi Muhammad sudah mewanti-wanti kelak akan terjadi musibah yang sangat besar, musibah yang akan menimpa pada umat Nabi Muhammad. Apa itu? Idza kana akhiru lailatin min Ramadan. Kalau akhir bulan Ramadan sudah tiba, ya, bisa mulai tanggal 21 Ramadan, 22 Ramadan, 25 Ramadan, sampai kepada tanggal di malam hari Idul Fitri atau hari raya Idul Fitri, maka disitulah katanya Nabi Muhammad musibah terbesar, ancaman terbesar, wabah terbesar akan ditimpa atau diperoleh oleh umat Muhammad. Kenapa? Karena pada saat itu juga katanya Nabi Muhammad, malaikat nangis, langit nangis, dan juga bumi pun nangis untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayu musibatin hiya, musibah apa itu wahai Rasulullah? Apakah itu musibah corona yang engkau maksud wahai Rasulullah? Apakah musibah itu datangnya kiamat wahai Rasulullah? Atau bahkan musibah yang dimaksud engkau, musibah terbesar bagi umat Muhammad adalah musibah saat gempa bumi terjadi atau tsunami terjadi wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah setelah ditanyakan oleh umatnya? Maka Rasulullah menjawab, qala alaihi salatu wassalam, qala, jawab
alaihi salatu wassalam sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi musibah yang paling besar adalah zahabu Ramadan, yaiku ilangi bulan Ramadan. Zahabu Ramadan, yaiku ilangi bulan Ramadan. Musibah terbesar bagi umat Muhammad adalah selesainya bulan Ramadan, hilangnya bulan Ramadan, masuknya tanggal atau hari raya Idul Fitri bagi umat Muhammad. Jadi kata Nabi Muhammad, musibah yang terbesar bukan virus corona, bukan gempa bumi, bukan tsunami, dan bukan musibah-musibah yang lain. Akan tetapi katanya Nabi Muhammad, musibah terbesar bagi umatku adalah zahabu Ramadan li ummati. Selesainya bulan Ramadan, hilangnya bulan Ramadan dari umatku, yakni umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ini adalah hari yang kedua di bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya kita tidak mempersiapkan diri untuk memperbanyak ibadah, dimulai dari tanggal 1 Ramadan sampai selesainya bulan Ramadan, maka kita termasuk golongan minal khosirin, orang-orang yang memang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wes, kenapa dengan hilangnya bulan Ramadan itu bisa dianggap musibah terbesar bagi umat Muhammad? Fa innad da'awat fihi mustajabatun. Karena doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa di bulan Ramadan, fa insyaallah Allah akan mengijabahi, Allah akan menerima apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam berdoa itu kan ada etika, ada tata krama, ada sopan santun, kapan doa itu akan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan juga Allah mengijabah secara cepat dan kontan doa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boro-boro doa yang kita munajatkan, doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Allah langsung mengijabah, ya tidak. Harus ada beberapa persyaratan, harus ada etika. Mulai etika bagaimana cara kita berdoa, mulai bagaimana berapa kali kita berdoa, kemudian punya wudukkah ketika kita meminta kepada Allah, makanan yang kita makan apakah sudah halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan pakaian yang kita pakai mulai dari sarung, baju, songkok, sajadah, mukena, semuanya itu apakah sudah halal menurut Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu semua sudah ditanyakan atau sudah dilakukan, maka insya Allah Allah akan mengabulkan doa yang kita munajatkan. Jangan sampai terjadi seperti yang ada di dalam hadis. Artinya bagaimana? Ada orang yang berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menengadahkan tangannya, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Allahumma, 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 Allahumma. Dia banyak meminta permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikan kami rezeki yang halal dan barokah. Permintaannya, ya Allah, berikan juga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, berikanlah kami keturunan, ya Allah, karena sekian tahun kami berkeluarga namun hingga kali ini kami tidak dikaruniakan keturunan, ya Allah. Itu kan banyak permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam hadis itu mat'amhu haram wa malbasuhu haram wa wudiya bil haram. Makanan yang dia makan haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa wudiya bil haram, semuanya terdiri dari perkara haram. Maka fa'anna yustajabu lahu du'aahu. Bagaimana mungkin dia doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau semuanya itu terdiri dari perkara haram. Jadi para hadirin An-Najah Center Bali, dimanapun Anda berada, ini ada yang menyapa, ada yang dari Arab Saudi, ada yang dari Masa Lembu, ada juga yang dari Malaysia, Mekah, semuanya. Ya mudah-mudahan kita selalu aktif menjaga diri
agar supaya apa yang kita niatkan untuk beribadah kepada Allah itu memang murni lillahi ta'ala. Udah ya. Jadi yang pertama, kenapa bulan Ramadan ketika selesai itu dianggap musibah terbesar bagi umat Muhammad? Alasannya adalah fa inna da'awata fihi mustajabatun. Karena doa yang kita munajatkan, yang kita panjatkan di bulan Ramadan ini akan diterima dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi ke doa, bahwa doa itu mempunyai sopan santun, etika atau akhlak agar supaya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih lengkapnya dilihat di kitab-kitab yang lain. Yang kedua, musibah Ramadan dikatakan sebagai musibah bagi umat Muhammad. Kenapa? Alasannya adalah fa innas shadaqat makbulatun. Karena sedekah di bulan Ramadan itu akan diterima. Wal hasanatu mudha'afatun. Kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan maka akan dilipat gandakan. Jadi begini maksudnya. Al hasanat mudha'afah. Segala bentuk macam kebaikan yang kita kerjakan di bulan Ramadan maka sama Allah akan dilipat gandakan. Contoh, saya bersedekah satu songkok ini, kopiah ini ya. Satu kopiah saya sedekahkan di bulan selain bulan Ramadan. Anggaplah saya bersedekah songkok ini di bulan Muharram, atau saya bersedekah songkok ini di bulan Rabiul Awal, di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban. Maka pahala yang akan saya dapat adalah ya satu songkok ini. Cuma pahala bersedekah satu songkok ini. Tapi kalau kita sedekahnya di bulan Ramadan, saya bersedekah di bulan Ramadan ini, maka satu songkok itu akan bisa dilipat gandakan pahalanya. Sampai berapa? Ila asyroti, sampai 10, bahkan sampai ke 700 kali lipat. Saya bersedekah satu songkok di bulan di luar bulan Ramadan, maka pahalanya cuma satu. Tapi ketika saya bersedekah satu songkok di bulan Ramadan, itu akan sama seperti bersedekah 10 songkok. Atau saya bersedekah satu semangka, ya, satu semangka di luar bulan Ramadan, ya, menginfakkan atau memberikan semangka di luar bulan Ramadan, di bulan Rajab, di bulan Sya'ban atau di bulan Muharram, maka pahala yang akan kami dapat adalah hanya satu semangka itu saja. Tapi kalau saya infakkan satu semangka di bulan Ramadan, maka pahalanya akan disamakan seperti 10 semangka. Satu semangka yang kita keluarkan bisa sama seperti 10 semangka atau bahkan lebih dari 10 semangka. Ya, satu iris semangka kita sedekahkan di luar bulan Ramadan, pahalanya ya satu iris semangka. Tapi kalau kita infakkan di bulan Ramadan, maka pahalanya akan beriris-iris semangka. Padahal cuma satu awalnya. Tapi kalau kita infakkan, kalau kita sedekahkan, kalau kita niatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka itu akan menjadi beriris-iris semangka. Itu kalau sebuah amalan dilakukan di bulan Ramadan. Oh, ini. Ya, yang dibaca sama saya, ya lupa ya, mohon maaf. Yang dibaca sama saya ini barusan ya, wal hasanat mudha'afatun. Kan tadi dijelaskan nih ya. Wa an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol idza kana tatkalani ono akhiru lailatin opo akhir bengi min Ramadan saking bulan Ramadan bakal nangis as-samawati apa pira-pira langit wal ardulan pira-pira bumi wal malaikatu lan pira-pira malaikat musibatan krono musibah li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam maring umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya persingkat terjemahannya.
Apabila akhir Ramadan itu akan tiba, akan datang, maka semua langit, bumi, dan para malaikat itu akan menangis. Menangis alasannya musibatan li ummati Muhammad, sebagai musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kilah, kemudian ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wahai Nabi Muhammad, ayu musibatin hiya? Musibah apa itu wahai Rasulullah? Kenapa engkau mengatakan sampai langit, bumi, malaikat itu juga menangis?" Maka Nabi Muhammad menjawab, qala alaihi salatu wassalam, dhahabu Ramadan. Musibahnya adalah hilangnya bulan Ramadan, selesainya bulan Ramadan, angkatnya bulan Ramadan dari kita. Itu musibah yang terbesar. Kenapa? Fa inna da'wata fihi mustajabatun wa shadaqatu maqbulatun. Karena doa-doa yang kita munajatkan di bulan Ramadan, Allah akan mengijabahi. Wa shadaqatu, dan sedekah di bulan Ramadan, maqbulatun, itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu mudha'afatun, dan kebaikan-kebaikan di dalam bulan Ramadan insyaallah akan dilipat gandakan. Jadi kembali lagi saya terangkan bahwa orang yang mengerjakan satu kebaikan di luar bulan Ramadan itu akan diberikan pahala, ya itu aja, ya satu aja. Tapi kalau kita mengerjakan kebaikan di dalam bulan Ramadan, maka itu akan dilipat gandakan, bisa sampai 10 bahkan 700 semangka, ya, satu iris semangka di luar bulan Ramadan, ya, satu iris semangka di bersedekah, satu iris semangka di bulan Ramadan, maka itu akan menjadi beriris-iris sampai berpuluh-puluh irisan semangka. Udah, lanjut. Kenapa selesainya bulan Ramadan itu dianggap musibah? Wal adzabu fa innal adzaba madfu'un. Karena semua bentuk macam siksa di bulan Ramadan akan diampuni, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa ayyu musibatin a'dhamu min dhahabi Ramadan? Fa idza bakat as-samawati wal ardu li ajlina fanahnu ahaqqu bil bukai. Fa ayyu musibatin, mongko utawi indi-indini musibah, a'dhamu kang luwih gedhe min dhahabi Ramadan saking ilangi bulan Ramadan. Fa idza bakat, mongko kalani nangis, as-samawatu apa pira-pira langit, wal ardu lan pira-pira bumi, wal malaikatu lan pira-pira malaikat, li ajlina krono arah-arai kita, fanahnu mongko utawi kita ahaku iku kang luwih berhak bil bukai kelawan nangis, lima yang qatu anna min hadhil fadail wal karamat. Jadi kalau memang musibah selesainya bulan Ramadan ini dianggap paling selesai, paling besar, hingga yang namanya langit, bumi, dan malaikat itu menangis, maka musibah mana lagi yang akan lebih besar dari wabah ini? Musibah apa lagi yang dikatakan lebih besar dari yang namanya hilangnya bulan Ramadan, selesainya bulan Ramadan ini? Karena dengan hal sedemikian semuanya itu, maka bagi kita lah yang berhak untuk paling sedih, yang paling yang paling menyesal kalau kita menyia-nyiakan bulan Ramadan ini. Dan mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, ya, karena ini sudah masuk waktunya sholat asar untuk daerah Bali dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk Bali dan sekitarnya. Saudara-saudara, tetaplah kita bersemangat, tetaplah kita istiqomah menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Akhiran dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.